Safira sungguh sangat sedih banget nih guys. Dia bener-bener kaget banget, terguncang banget dengan keadaan dia kehilangan suami tercintanya yaitu Julian yang diculik oleh seseorang. Entah siapakah orang yang dibalik itu semua yang berani menculik yang berani menculik Julian nih guys, dan di depan matanya sendiri ya kan, pada waktu ia ingin menemui ya kan Mona dan juga Rafael di tempat mereka itu ya guys ya, mengadakan pesta ketika perusahaannya Mona dan juga perusahaannya Rafael itu bersatu nih guys, merger perusahaan. Ketika mau menuju di sana nih guys, entah kenapa di situ ada orang yang berniat jahat sekali ingin menculik ya kan Julian begitu loh guys, dan itu dilakukan di depan ya, di depan matanya Safira itu sendiri. Safira tidak berdaya dan Safira tidak bisa melakukan apa-apa nih guys untuk bisa melindungi suaminya seperti itu nih guys. Dengan keadaan seperti itu nih guys, dia merasa sangat bersalah seperti itu nih guys, karena walau bagaimanapun dia kan kejadian itu kan di depan dia sendiri seperti itu nih guys. Dia tidak mampu berbuat apapun untuk bisa mencegah Julian agar Julian itu tidak diculik seperti itu. Maka dari itu nih guys, dia hanya bisa menangis meratapi nasib dia seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ nih guys ada Sisi dan juga Mama Gina yang datang di situ nih guys untuk berusaha menenangkan Safira dan agar Safira ini tidak menyalahkan diri dia terus-menerus. Di samping itu juga Mama Gina ini berusaha untuk menenangkan dia, membuat agar Safira tidak menyalahkan diri dia seperti itu. Mungkin Mama Gina yang hanya terlalu keras seperti itu dan kaget atas kehilangannya Julian yang tiba-tiba diculik seperti itu di hadapan Safira itu sendiri. Dan di situ nih guys, ternyata juga ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan ini yang justru malah menyalahkan Safira seperti itu nih guys. Dan otomatis Mama Gina tidak mau melihat ya mulut jahatnya Wulan itu bicara seperti itu, karena walau bagaimanapun kan kasihan Safira, seharusnya dia itu ditenangkan, bukan malah menyindir, bukan malah menyalahkan Safira, karena kasihan juga dengan keadaan dia yang lagi hamil. Makanya di situ Mama Gina marah gitu loh. Dan kemudian nih guys ya, di situ juga ada Ariana, dimana Ariana ini kondisinya kan lagi tidur kan ya di malam hari seperti itu nih guys. Nah, kemudian dia itu mendapatkan telepon dari Tante Gina seperti itu dan kemudian langsung diangkat. Dan kemudian Tante Gina ini memberi kabar bahwa Julian itu diculik. Maka dari itu dia minta bantuan segera kepada Ariana untuk datang ke tempatnya Mama Gina, karena saat ini Safira keadaannya lagi shock berat. Makanya diharapkan bahwa dengan adanya Ariana ya selaku psikolog pasti akan bisa membantu menenangkan Safira. Dan di situ otomatis ya guys ya, dengan sangat kaget juga Ariana bingung loh kenapa kok bisa diculik seperti itu. Dan tentu saja selaku psikolog dia akan membantu Safira untuk menenangkan seperti itu. Ya, nah kemudian ini nih guys ya, Wulan itu datang-datang nih guys ya, marah-marah seperti itu karena dia kan habis dimarahi Tante Gina yang bilang yang tidak-tidak seperti itu. Iya, dia kan memang bilangnya memang tanpa difilter seperti itu. Harusnya kalau ngomong juga harus dijaga nih. Dia kesel gitu loh guys. Nah, kemudian dia mau minum es saja nih guys. Tiba-tiba ketika dia mau minum es kemudian dia mual-mual nih guys. Nah, mual-mualnya Tante Wulan ini apakah keadaan dia baik-baik saja atau dia juga hamil seperti Safira? Nah, kemudian di situ Rami membawa dia ke kamarnya saja untuk istirahat seperti itu. Ya mungkin karena dia kepikiran dan gak usah ngurusin masalahnya Safira seperti itu. Dan langsung dibawa saja dia ke kamar nih guys ya, supaya istrinya tidak kemana-mana seperti itu. Nah, di situ juga ada Yuda nih guys, dan ternyata setelah Yuda itu mengecek handphonenya, dan ternyata di handphonenya itu ada miss call beberapa kali dari Sisi. Nah, mengenai miss call dari Sisi ini ternyata membuat ya bahwa Sisi itu tidak membenci dia. Dia berpikir seperti itu nih guys. Dan kemudian nih guys ya, dia punya rencana bahwa dia akan menyakiti Julian melalui Sisi. Dan pastinya tidak hanya itu juga, dia akan mendapatkan apa yang dia mau nih guys, yaitu mendapatkan Safira melalui Sisi. Dan tentunya menyakiti Julian seperti itu nih guys. Dan bahkan dia akan mengajak ketemuan nih guys, karena Sisi adalah jalan dia satu-satunya untuk bisa mendapatkan Safira seperti itu. Nah, tanpa disadari di situ juga ada
Dania nih guys, dan Dania itu melihat bahwa ternyata di saat Loli yang masih koma, ternyata Yuda itu masih mikirin orang lain seperti itu. Padahal yang diharapkan Dania itu adalah Yuda itu fokus sama Loli dan juga Dania nih guys. Karena dia tahu betul yang benar-benar peduli dengan Loli itu cuma Yuda. Makanya nih guys, dia nggak mau Yuda itu jatuh ke tangan siapapun, Safira ataupun Sisi seperti itu nih guys. Karena dia itu ya mengetahui bahwa niatnya Yuda membantu dia dengan sangat tulus. Nah kemudian nih guys, Yuda itu pengen ngebuat Dania itu happy nih guys, dengan cara dia mau ngajak ke rooftop, dimana di rooftop itu akan ada sesuatu hal indah yang akan dipandangi di tempat itu. Namun pada awalnya di situ Dania berpikir, ngapain sih membawa ke rooftop segala? Emang mau mengakhiri hidup seperti itu. Itu awalnya pikirannya seperti itu. Padahal Yuda itu mengajak dia untuk happy, memandangi indahnya bintang seperti itu. Nah, kemudian di situ Dania barulah menyadari guys bahwa ternyata indahnya pemandangan di malam hari itulah yang ingin ditunjukkan kepada Dania supaya Dania itu sadar bahwa dia juga perlu memikirkan diri dia sendiri, nggak usah mikirin terlalu berat terkait masalah dia seperti itu. Ada kalanya dia untuk berpikir, memandangi, istirahat, dan juga melihat bulan di malam hari, melihat bintang di malam hari yang begitu indah seperti itu nih guys. Ya, memang sejenak dia harus berpikir untuk merilekskan diri dia sendiri dan tidak berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Makanya di situ Dania udah nggak usah mikirin terlalu berat masalahnya Loli seperti itu, dan dia juga ngajak ngobrol seperti itu dengan Dania. Ya, supaya Dania itu paham betul bahwa dirinya itu perlu untuk mengistirahatkan dia sendiri dan untuk tidak usah berpikir yang negatif-negatif seperti itu. Karena nantinya diharapkan setelah Loli itu bangun dari koma, Dania bisa fokus ke Loli untuk tidak usah mikirin yang lain. Karena walau bagaimanapun dia tahu betul ya masalah ini itu juga karena Dania sering pergi-pergi ninggalin anaknya seperti itu, ya kan? Dan maka dari itu Yuda benar-benar berharap bahwa Dania bisa menjadi ibu yang baik untuk Loli dan dia untuk melupakan masalah sejenak seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ Dania tertidur nih guys di pelukannya Yuda seperti itu. Karena Yuda memang menginginkan Dania menjadi wanita yang jauh lebih baik seperti itu dan melupakan sejenak semua permasalahan yang terjadi dalam hidup dia dan tidak usah berpikir yang negatif-negatif seperti itu karena itu tidak bagus buat kesehatannya Dania itu sendiri. Nah kemudian nih guys ya, di situ kan kondisinya Safira itu masih belum sadar betul. Dia masih tergoncang dengan kehilangan suami dia seperti itu nih guys. Makanya Safira ini berusaha ingin terus mencari dan terus menyalahkan diri dia sendiri seperti itu. Dengan keadaan dia yang tidak baik begitu saja menyalahkan diri sendiri, Safira hanya bisa menangis. Di situ Mama Gina berusaha untuk menguatkan. Kalau kita bilang pengen mencari Julian, otomatis Mama ini juga pengen mencari Julian seperti itu. Namun di situ nih guys ya, Safira harus tetap mikirin kondisi dia seperti itu nih guys. Apalagi dia kan sedang hamil kondisinya. Jadi dia juga harus mikirin keadaan bayinya. Begitupun juga dengan Sisi yang berpikir sama bahwa lebih baik ya sekarang ya kan Safira itu menenangkan diri dia sendiri karena dia kan sedang hamil, tidak boleh terlalu stres. Karena nanti kalau ada apa-apa dengan jabang bayinya pasti Kak Julian pasti akan marah dan akan kecewa. Makanya di situ ya guys ya, Sisi dan Mama Gina berusaha untuk meyakinkan agar Safira itu tidak menyalahkan diri dia sendiri dan menginginkan dia untuk rileks sejenak seperti itu dan ke kasur buat tidur seperti itu nih guys. Kemudian untuk Pak Gunawan itu sendiri yang baru pulang nih guys ya. Kemudian di situ ada Mama Lestari yang tanya nih guys ya terkait Safira. Kenapa sih kalau Pak Gunawan itu ya mengurusi Safira itu benar-benar kayak peduli banget gitu loh. Kok kayak peduliannya itu ada sesuatu seperti itu nih guys. Nah di situ Pak Gunawan itu hanya menjelaskan bahwa dia itu peduli dengan Safira karena Safira itu kan sudah dianggap anak seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ Mama Lestari itu ada cekcok, dia nggak suka dengan Safira karena walau bagaimanapun sejak dia meninggalkan Rafael dia bukan lagi keluarganya. Namun berbeda dengan Pak
Gunawan itu sendiri yang berpikir bahwa sampai detik ini Safira tetap dianggap anak. Karena walau bagaimanapun di masa lalu, itu kan pernah menjadi bagian dari keluarganya. Ya sudah sewajarnya bagi Pak Gunawan itu untuk peduli dan mengayomi Safira selaku anaknya seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ juga ada Mona nih guys yang baru pulang seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ karena kondisinya Pak Gunawan dan juga Mama Lestari ini lagi marahan membahas tentang Safira, Mona itu menguping nih guys pembicaraan seperti itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Mama Lestari tetap tidak terima kalau misalkan ya suaminya itu lebih peduli dan pro dengan Safira dibandingkan Mona dan juga anaknya sendiri Rafael. Padahal kalau anaknya Rafael dan juga Mona itu juga nggak begitu terlalu gitu loh. Kenapa kalau berkaitan tentang Safira begitu sangat peduli? Dan karena kondisinya sudah larut malam ya kan, Pak Gunawan ini pengen tidur saja seperti itu. Sudah nggak usah teriak-teriak, nggak usah mencari masalah seperti itu nih guys. Namun ya menurut ya Mama Lestari ini belum selesai nih guys. Dan dia berusaha untuk membangunkan. Namun di situ nih guys ya Pak Gunawan tidak mau membahas akan hal ini seperti itu sudah. Dan di situ nih guys Mama Lestari ini semakin marah nih guys ya, seperti itu kondisinya nih guys, karena dia lebih pro dan peduli banget apakah ada sesuatu hal yang disembunyikan suaminya namun tidak ngaku. Nah sementara itu nih guys Mona yang menguping pembicaraan papa dan mama mertuanya nih guys tidak disukai oleh Rafael. Rafael itu ya bilang kepada istrinya untuk tidak nguping urusan pembicaraan orang tuanya karena itu tidak sopan. Nah berkaitan sopan atau tidaknya nih guys, di situ juga ya Mona berpikir bahwa ya, suaminya pun juga tidak sopan kepada istrinya. Seharusnya kan dia menyayangi begitu kan kepada Mona. Nah berkaitan tentang hal ini guys, ada sesuatu hal yang dibicarakan juga nih guys terkait harga dirinya seperti itu. Harga diri Rafael dimana pada waktu itu kan dia melakukan malam pertama tidak atas keinginan dia seperti itu. Pastinya dia Mona itu memberikan obat gitu loh supaya dia jatuh hati ke Mona. Nah kemudian Mona mengatakan bahwa ya memang pas waktu pertama kali itu dia memberikan obat, namun pas waktu kedua dia melakukan sendiri nih guys. Nah kemudian mereka berdua ini terjadi cekcok nih guys. Nah kemudian terjadilah saling mandang satu sama lain nih guys, dan membuat Mona ini semakin jatuh hati kepada Rafael nih guys, karena pastinya ini yang diinginkan, saling tatap menatap dan begitu peduli dan ingin malah berpikir dia untuk ingin dicium. Dan kemudian dia langsung dilempar saja tuh guys sama Rafael nih guys ya, karena dia nggak cinta dengan Mona seperti itu, membuat Mona ini akhirnya kesal nih guys seperti itu. Nah kemudian juga nih guys ada Safira yang kondisinya dia kan lagi tidur ya, baru ditenangkan Sisi dan juga Mama Gina nih guys, kondisi dia yang tidak baik-baik saja. Nah di situ nih guys Sisi ini mendengar ada bel ya dari rumah dia. Apakah itu dari Ariana yang datang ke rumah dia? Makanya diceklah dan ternyata benar itu ada Ariana yang datang ke rumahnya setelah ditelepon ya. Dan di situ Mama Gina merasa sangat terima kasih banget dengan Ariana yang datang seperti itu. Ariana ini juga bertanya guys ya, kenapa kok bisa anaknya Julian itu diculik ya di depan matanya Safira. Nah kemudian di situ Mama Gina ini berusaha untuk menjelaskan ya bahwa dengan kondisinya saat ini Safira belum bisa menjelaskan dengan seksama dengan benar-benar, karena yang ditahu dari Safira bahwa Julian itu diculik di depan matanya Safira dan Safira tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya saat ini Safira tergoncang seperti itu nih guys. Dan disitulah yang membuat keadaan satu rumah ini bingung gitu loh. Kira-kira siapa yang menculik Julian seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya Ariana itu datang. Dan di situ nih guys ya Safira langsung memeluk ini guys, langsung memeluk Ariana seperti itu, dimana ya guys dia bilang bahwasanya dia tidak bisa melakukan apa-apa ya kalau suaminya diculik begitu saja. Andai dia bisa melakukan sesuatu hal dan membela suaminya, namun apalah dayanya Safira, dia tidak bisa melakukan itu nih guys, makanya dia menyalahkan diri dia sendiri. Di situ nih guys ya Ariana berusaha untuk menenangkan dia dan tidak menyalahkan diri dia sendiri. Namun karena sampai saat ini suaminya tidak ketemu di mana dan siapa yang menculiknya seperti itu nih guys, makanya Safira terus menyalahkannya. Bahkan Safira itu ingin mencari suaminya sendirian seperti itu. Dengan kondisi dia yang tidak baik-baik saja membuat satu keluarga pastinya cemas ya, karena kondisinya
sendiri, dia kan sedang hamil, gak mungkin dibiarin kemana-mana. Namun karena dia melihat dengan dengan mata dia sendiri bahwasanya suaminya itu diculik oleh orang, yang membuat keadaan Safira ini tergoncang, stres seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Ariana berusaha untuk terus menenangkan pikirannya Safira karena dia mungkin lagi kalut, lagi kaget, kan tergoncang kan seperti itu pastinya. Namun di situ nih guys ya, nggak mau dia malah justru ingin mencari suaminya sendiri keluar seperti itu. Dan dia tetap menyalahkan keadaan dirinya sendiri seperti itu. Dan berharap bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu ya terhadap suaminya agar suaminya itu tidak diculik di depan dia sendiri seperti itu. Namun apalah daya ketika semua itu sudah kejadian. Makanya nih guys ya, Safira benar-benar sangat stres. Dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia hanya bisa menyalahkan. Namun di situ ya, Ariana berusaha untuk terus guys ya, selaku psikolog dia menenangkan pikirannya Safira untuk tidak mikirin akan hal ini seperti itu. Ya ini tuh bukan salahnya seperti itu loh. Apapun yang terjadi dengan Julian itu bukan salahnya. Nah kemudian ya guys di situ ya Sisi mengambilkan minuman nih guys untuk diminum Safira agar tenang. Nah kemudian tidak hanya dikasih minuman, di situ Ariana juga memberikan obat agar kondisinya Safira itu tenang, agar dia tidur sejenak supaya tidak mikirin masalah seperti itu. Biar obatnya itu bekerja untuk bisa menenangkan dia dan membuat Safira itu tidur seperti itu. Namun tetap ya guys ya, Safira ini tidak bisa tidur. Dia tetap kepikiran suaminya yang hilang dan terus menyalahkan keadaan, menyalahkan diri dia. Bahkan dia juga ya menyalahkan diri dia yang seharusnya diculik itu seharusnya dia, bukan suaminya. Kenapa harus Mas Julian? Dia sangat mencintai suaminya Julian dan dia tidak mau kehilangan suaminya Julian seperti itu. Makanya penting Safira aja yang diculik seperti itu. Bahkan tidak hanya itu nih guys ya, saking stresnya nih guys, dia merasa bahwa ini semua itu masih mimpi baginya. Masih mimpi dan dia tanya ke Sisi dan semua keluarganya di situ, benar kan ini masih mimpi? Ini nggak lucu seperti ini, mimpi seperti ini. Tolong dibangunkan seperti itu. Dia kepikiran bahwa ini semua hanyalah mimpi, padahal ini kenyataan. Memang dia lagi tergoncang, dia nangis, dia sedih, dan di situ Safira berusaha terus ya guys ya ditenangkan oleh Ariana nih guys. Ya, agar diri dia juga tidak menyalahkan nih guys ya dan berpikir terlalu jauh. Nah kemudian di situ Ariana juga bertanya, kira-kira siapa sih orang yang berniat tega untuk menculik seperti itu Julian? Kira-kira siapa ya guys ya seperti itu. Dan di situ Sisi juga bingung, kira-kira siapa nih yang menculik, ya kan Kak Ian siapa seperti itu loh. Dan kemudian juga Mama Gina itu juga berpikir ya, apakah mungkin ini ada kaitannya dengan Dania, karena Dania itu satu-satu orang yang tidak suka dengan Safira dan Julian dan ingin melihat hubungannya Julian dan juga Safira itu hancur, dan Safira akan pastinya sedih atas kehilangan suaminya Julian begitu loh. Apalagi semenjak dia itu dilaporkan ke polisi seperti itu motifnya ya mungkin barangkali Dania ya di situ nih guys. Nah sementara Dania itu sendiri masih berada di rumah sakit. Nah kemudian dia terbangun, ternyata sudah ada di depan ruang ICU, padahal tadi kan berada di rooftop. Apakah dia itu memang digendong oleh Yuda seperti itu nih guys, yang membuat dia sadar seperti itu dan dia berusaha untuk mencari ke samping kanan kiri apakah ada Yuda, ternyata tidak ada Yuda. Dan di situ nih guys udah ada bingkisan di depan dia. Karena diberikan bingkisan dan juga perhatian yang khusus membuat ya Dania ini kelepek-kelepek nih guys, semakin suka dengan Yuda dan bahkan dia berpikir jangan sampai ada yang memiliki Yuda selain diri dia dan juga Loli. Nah sementara Mama Gina ini guys datang ke menemui Dania dan marah dan langsung nampar Dania begitu loh guys, karena di situ Dania lah orang yang paling ingin menculik ya anaknya seperti itu. Nah dia tanya tuh guys, di mana anaknya, kenapa kok diculik seperti itu. Nah kemudian nih guys ya, Dania itu menegaskan bahwa bukan dia yang menculik seperti itu ya, dan masalah kehilangan anaknya Julian itu bukan tanggung jawabnya, bukan tanggung jawabnya Dania seperti itu. Kenapa malah nyalahin Dania? Namun di situ nih guys ya, Mama Gina tetap yakin nih guys ya bahwa Dania adalah orang yang menjadi dalang di mana penculikan anaknya Julian seperti itu nih guys ya. Dan di situ sekali lagi nih guys ya,
bahwa Dania itu menyatakan bahwa dia bukan orang yang menculik. Nah, kemudian akhirnya membuat Mama Gina itu pulang begitu loh. Dan heran lagi lah, terus kalau bukan Dania yang menculik siapa? Nah, kemudian nih guys ya, karena kondisinya pada waktu itu juga menyedihkan sekali, membuat Safira ini tetap tergoncang. Bahkan di situ dia bersama dengan Ariana yang lagi tidur, dia memanfaatkan waktu tersebut untuk bisa keluar nih guys. Dan ingin mencari suaminya sendiri seperti itu. Dia mencari di mana kunci mobilnya seperti itu, dan kemudian dia teringat kuncinya masih berada di mobil seperti itu, dan dia mau ke bawah ya, dia mau mencari suaminya sendiri seperti itu nih guys. Kemudian dia langsung menuju ke tempat mobil itu nih guys, dan mau mencari suaminya di mana keberadaannya seperti itu, karena dia tetap stres karena kalau tidak ada Julian suaminya. Nah, sementara Wulan itu sendiri yang sedih nih guys, karena dia nggak jadi merayakan hari ulang tahun dia di villa bersama dengan suaminya Romi, karena Romi ya tahu betul bahwa kondisinya ya ada hal yang tidak enak, di mana Julian itu kan lagi diculik, lagi berkabut tuh kan, lagi banyak masalah kan. Ya, Mbak Gina ada masalah, berusaha untuk menenangkan Safira, makanya tidak jadi. Nah, akhirnya membuat semuanya ini ngerasa nggak enak, dan di situ Wulan itu nyalahin Safira lagi-lagi guys. Kenapa sih? Gara-gara Safira itu dia nggak jadi merayakan hari ulang tahun seperti itu. Akhirnya membuat dia berpikir ya udah deh, dia mau pergi menemui papanya aja nih untuk merayakan ulang tahun dia sendiri di sana nih guys. Dan kemudian di situ nih guys, karena dia mau menemui papinya, membuat keadaan tidak baik-baik saja. Ini akan jadi masalah kan. Nah, sementara itu juga nih guys, dia mendapatkan pesan dari Dania untuk ketemuan ya, membahas sesuatu